Saya Ahmad Fitroni, ya saya di sini ya selaku owner dari PT Indah Frozen Food. Tapi di sini awal yang merintis usaha itu kakak. Jadi di sini yang sekarang menjalankan itu ada 3 bersaudara. Kakak nomor 1, kakak nomor 2, sama saya nomor 4. Kalau untuk berdirinya sih 3 tahun, dari tahun 2019 akhir. Awal membangun itu ya berawal dari 1 freezer, tapi freezer yang kecil. Kalau ini kan 1200 liter, itu pakai freezer yang kapasitas 300 liter. Awalnya itu. Kalau sebelumnya sih kakak usaha kayak bor sumur, itu gavalum, sama jamur tiram itu sih. Kalau untuk frozen ini ya baru 2019 itu. Awal kita Facebook. Di awal sih kita nggak ambil untung. Misalkan harga 10, ya kita jual 10. Cuma cari nama aja dulu awalnya. Terus setelah sudah banyak pelanggannya baru kita up. Ya iklan sama postingan. Kita bayar gitu, bayar iklan. Ya dari supplier-supplier menawarkan semua. Ada banyak orang-orang yang nawarkan gitu, dari pabrik-pabrikan, semuanya nawarkan produk. Ya akhirnya sekarang udah ada ratusan macam produk sih kalau di aplikasinya itu. Memang pasti ada barang yang rusak. Ya kita nggak bisa kembalikan gitu. Artinya ya kita yang nanggung kerugian itu. Tapi sih hanya sedikit gitu dibandingkan dari penjualan tadi. Itu pasti ada resiko seperti itu. Yang kedua, ya ini kan freezer harus menyala terus ya. Ketika pemadaman atau waktu ada mati listrik itu kita yang repot. Apalagi dari pagi sampai sore itu bisa bikin barangnya rusak gitu. Kalau terlalu lama freezernya mati. Mungkin kendalanya cuma itu sih selama ini dari frozen food. Untuk yang lainnya makanan kering nggak ada masalah sih, kecuali mungkin tikus-tikus itu yang makan. Ada yang bolong-bolong soalnya di atas-atas itu dimakanin tikus gitu. Kalau rata-rata sih 400 itu dari jumlah konsumennya sih. Ya mungkin awal-awal dulu waktu pertama kali pakai aplikasi sekitar 100 orang gitu, 50 sampai 100 orang. Sekarang sudah di angka 400-an setiap harinya konsisten. Nah waktu di awal sih kita masih pakai manual. Waktu itu nota manual, yang jualin ibu sama ada saudara sih, adik dari ibu. Kita manggilnya sih Lek ya, Tante Lekva. Itu waktu malam saya cek sering salah. Jadi ketika orang misalkan beli daging gitu kan ya, harganya 40.000, belinya 10, harusnya kan 420. Nah ketika 420 ini yang ditulis bukan 420 tapi 42. Ke bawahnya salah semua akhirnya. Jadi waktu itu sering salah, dari sekian banyak nota ada mungkin 2 atau 3 nota yang salah gitu, sehingga ya di awal ya unda-undi dari untungan buat nalangi yang kekurangan tadi gitu. Saya cari-cari kan ada tuh banyak di YouTube, banyak sekali tuh aplikasi-aplikasi itu. Cuma ya kan saya kan tergantung kebutuhan juga ya. Mungkin saya lihat karena saya kan ada grosir juga, ada harga ecer, ada harga grosir. Mungkin ada sebagian aplikasi yang nggak menyediakan itu. Jadi harga grosirnya itu nggak bisa, harganya itu flat semua gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan juga butuh istilahnya kayak piutang. Artinya pembayaran tempo. Itu rata-rata sih orang yang dikirim sama kurir. Kita kan ada 3 kurir di sini. Jadi kita kirim, kadang ada orang yang bayarnya nanti transfer. Ada yang mungkin nanti nunggu 2 atau 3 hari baru transfer. Nah itu nanti kita kan pakainya pakai piutang. Jadi itu. Jadi mungkin dari kebutuhan sih. Terus ada juga pembelian barang, kulak istilahnya ya. Kalau bahasanya itu kulaan. Ketika kulaan itu kan nggak semua mungkin aplikasi itu bisa nginput pembelian barang gitu loh. Jadi itu juga bisa menyesuaikan kan, kita input aja berapa stoknya, berapa harganya, nanti kita tinggal cocokkan sama nota sesuai apa enggak nominalnya kan gitu. Nah itu dari situ sering ketika orang itu ngasih nota totalnya itu salah, nggak sesuai sama aplikasi, akhirnya direvisi sama yang ngirim barang tadi dari suppliernya. Jadi mungkin dari kebutuhan itu akhirnya ya milihnya ke kasir pintar. Awalnya sih pakai free, karena lihat kebutuhan juga kan, ada 100 kalau nggak salah produk maksimal itu kan, akhirnya dirubah ke yang pro. Fitur, ya transaksi penjualan.
Iya, nggak ada itu nggak bisa jualan. Terkadang kan gini, saya mengetahui adanya pencurian apa enggak itu juga kadang kan dari laporan penjualan ya. Misalkan hari ini datang sosis ada 100 gitu ya. Terus saya waktu malam saya hitung stoknya ada katakanlah 30. Terus saya lihat di laporan penjualan per barang itu kok cuma laku 65. Berarti kan ada 5 yang nggak ada. Nah itu pertanyaannya berarti diambil orang atau diambil orang dalam itu. Jadi dari situ juga membantu sih. Akhirnya kan dari situ lebih hati-hati lagi. Ya kalau internal sih kita keluarkan, cuma kalau eksternal mungkin ya apa ya, sekarang kan orang pakai masker, pakai helm ya kalau masuk belanja, sulit sih kalau ngelacak itu. Kita cukup tahu aja gitu, tapi seenggaknya dari situ mungkin barang yang rawan tadi akhirnya kita pindah ke dekatnya kasir supaya lebih gampang dipantau. Soalnya kan sampai dalam sini kan nggak bisa dipantau, sampai masuk dalam rumah juga. Ada, tuh atas, tuh ada 12 CCTV-nya. Kalau untuk saat ini sih yang saya lihat sih lengkap ya. Mungkin dari stok opname juga ada kan. Saya biasanya pakai itu, stok opname. Jadi nanti kan bisa tahu selisih barangnya. Barang yang ada berapa, stok fisik berapa, terus stok yang terbaru sekarang berapa, nanti kelihatan selisih apa kelebihan kan kelihatan. Terus edit-edit bisa. Ya mungkin kalau dari aplikasinya sendiri sudah bagus sih. Saya Ahmad Fitroni, owner dari Indah Frozen Food, telah menggunakan kasir pintar.